Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tampil, Bapak Ibu, apakah sudah nampak layarnya di laptop Bapak Ibu masing-masing? Oke, Pak. Sudah. Halo. Halo. Ya, sore. Lah nampak bang, cuman layar bang, tapi betul. Halo, assalamualaikum. Maaf, diingatkan kembali Bapak Ibu yang yang akan bicara aja diaktifkan mikrofonnya. Pak Ali, tolong dinonaktifkan. Ya, lagi ngetes suara tadi, maaf Bu. Tadi nggak kedengaran. Oke, sekarang Pak Ali Sabri mau tampil, jadi segala sesuatunya mau dikondisikan dengan baik ya. Oke, siap. Pak Ali, tolong dimatikan ya. Oke, udah. Baik, silakan Pak Ali Sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nak Pak semuanya? Baik Pak, alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, jadi lebih tenangnya kita belajar, coba cek dulu di bawah mejanya masing-masing ataupun di kiri kanannya apa masih ada sampah. Jadi ketika kita belajar itu dalam keadaan bersih, insya Allah belajar kita nyaman gitu. Coba cek dulu Febri Yogi, ada enggak sampah di temannya masing-masing itu? Ya Pak, bersih Pak. Kemarin di pelajaran ekonomi bersih. Sampah banyak di bawah meja itu Ali Imran tuh. Alhamdulillah. Jadi lebih hikmatnya kita belajar pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama ataupun ketua kelas silakan pimpin kepada Ali Imran, silakan pimpin doanya kita sebelum mulai belajarnya. Silakan. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, jadi kita sudah selesai berdoa. Jadi mudah-mudahan kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang Bapak ajarkan pada pagi hari ini mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat dan bisa dipakai untuk anak Bapak semuanya. Jadi sebelum kita mulai belajar juga, mari Bapak absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Pak. Hadir semua? Apakah tidak ada yang hadir? Hadir Pak. Hengki belum Pak? Siapa yang nggak hadir? Hengki ada Hengki. Oh hadir ya. Ada. Rani ada Rani. Hadir Pak. Alhamdulillah, ini yang dua nih sering bolos sekolah nih, maka dicek terus. Siapa Pak? Si Hengki sama Rani ini sering, maka dicek terus. Iya Pak. Ya. Jadi pada hari ini anak Bapak semuanya, sebelum kita juga mulai belajarnya, di sini ada anak Bapak semuanya ingin masuk surga? Ingin semua Pengen Pak? dong Pak. Ingin semua Pak. Ingin masuk surga ya? Iya Pak. Ya. Kalau ingin masuk surga, tahu enggak siapa yang penjaga pintu surga itu siapa? Ada yang tahu di sini? Ridwan Pak. Malaikat Ridwan Pak. Ridwan. Iya. Mikail Pak. Tadi menjaga pintu surga kan Pak. Tadi Sengki tanya berarti dia mau bertemu dekat Malik besok katanya. Amin Pak. Nah, jadi kalau mau masuk surga semuanya anak Bapak,
ada lagunya dengan Bapak. Mau nggak kita lagu sama-sama sebelum Ya. kita belajar? Mau, Pak. Mau. Mau. Lagunya dengarkan Bapak dulu, nanti baru ikutin ya. Oke, Nah, Ya. jalan masuk surga. Satu-satu, aku cinta Allah. Dua-dua, cinta Rasulullah. Tiga-tiga, cinta orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Coba sama-sama dulu. Bisa diulang. 1, 2, 3. 3. Satu. Aku cinta Allah. Dua. Cinta Rasulullah. 3. Cinta orang tua. Jalan masuk surga. Jadi itu Bapak semuanya. Kalau kita mau masuk surga, yang pertama kita cinta kepada Allah, sayang kepada Allah. Dan cinta juga kepada orang tua. Kalau di rumah itu ada ayah dan ibu kita. Kalau di sekolah ada bapak, ibu, guru. Itu nama Bapak. Jadi pada hari ini Bapak akan mulai pelajarannya. Itu kan cuma asesmen awal kita, mengingat siapa anak Bapak yang ingin masuk surga, kan itu. Bapak mencek, rupanya tahu semuanya, penjaga surga udah tahu, dan penjaga neraka pun udah tahu. Jadi pada hari ini nama Bapak semuanya, kita akan belajar mengenal rukun iman. Di sini sebelum Bapak jelaskan lebih rincinya, ada nggak anak Bapak tahu itu apa rukun iman itu? Ada di sini nggak yang tahu? Percaya, Pak, Percaya kepada siapa? kepada Allah, Pak. Kepada Malaikat. Malaikat. Allah. apa lagi? Malaikat. Allah. percaya kepada Allah, Pak. Percaya kepada Allah. Itu rukun iman, artinya anak Bapak semuanya adalah iman, artinya yakin atau percaya. Jadi anak Bapak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Kelas berapa kita, Pak? ini kelas 1. Masa iya Ali Imran enggak tahu kelas 1? Emang Ali Imran kemarin kan tinggal kelas. Oh iya. Kelas, Pak. Kelas Ali Imran kemarin kan? Mana saling Masa iya, udah kan Ali Imran kan tinggal kelas. Enggak jadi naik kelas 2 kemarin. Oh iya, Pak ya. Itu. Lupa dia, Pak. Lupa. Aduh, amnesia, baru kecil ada amnesia. Nah, anak Bapak semuanya, kita fokus lagi. Kembali ke lab. Nah, anak Bapak semuanya. Jadi, tujuan pembelajaran kita mengenal rukun iman ini harus anak Bapak ingat yang pertama itu tujuannya kita mempercayai 6 rukun iman. Membiasakan diri dengan sikap peduli, membiasakan diri dengan sikap suka bekerja sama, dan menjelaskan rukun iman dengan baik. Paham, Tom? Paham. Jadi Bapak semuanya, kalau sekiranya itu tujuan kita, maka anak Bapak semua kita lihat lagi bagaimana pengertian rukun iman itu. Ya, coba dilihat baik-baik, dengar Bapak baik-baik. Nggak ada makan kerupuk tuh. Rani, siapa makan kerupuk tuh? Nggak ada lagi. Ada makan kerupuk, Pak. Nanti yang asik pegang telinga temannya, nanti Pak tanya ya. Awas nanti. Bapak fokus lagi. Maka lihat ke depan dulu. Ya, lihat ke depan dulu.
Ke depan. Ya, Bapak jelaskan sebentar. Jadi rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata rukun berarti dasar atau pokok, sedangkan iman berarti yakin atau percaya. Nah, itu apa semuanya? Ini apa semua harus paham bagaimana rukun iman itu. Iman artinya yakin atau percaya, sedangkan rukun adalah dasar atau pokok. Jadi rukun iman ini adalah dasar ataupun pokok keyakinan kita ataupun kepercayaan kita selaku umat Islam. Nah, itu nampak semuanya. Sampai di sini ada enggak pertanyaannya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Udah Pak. paham? Udah paham, Ali Imran? Yogi tadi mana? Tidur? Enggak. Colek-colek kawan, Pak. Colek-colek. Nah, nanti Bapak kasih hadiah permen. Dulu sudah colek lagi. Ya, Pak. Ya ada permennya, Pak. Ya, ada permennya kalau dengar Bapak dengan baik nanti. Asik tuh. Nah, siapa yang dapat jawaban nanti Pak tanya dapat permen. Nah, mau permen kan? No. Nah, jadi nggak ada boleh yang ribut lagi. Nah, kalau anak Bapak ribut juga, nanti nggak Bapak kasih permen. Nah, gitu. Oke? Kita masuk selanjutnya. Itu rukun imannya. Jadi bagaimana macam-macam rukun iman itu? Di sini sebelum Bapak masuk macam-macam rukun iman, ada enggak anak Bapak di sini tahu berapa macam rukun iman itu? 6, Pak. 6. Iya. Siapa itu? Ali Imran. Ya. 3, Nah. Pak. Ada lagi siapa yang tahu? 3, Pak. Ya, itu Yogi kasih 6 ya. Berapa? Yang bilang 6 angkat tangan. 4, Pak. 4. Nah, jadi yang bilang 6 tadi, coba kasih tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangan. Setelah itu nanti pas keluar main akan dapat permen Bapak kasih. Nah, paham? Nah, ini apa? Jadi jumlah rukun iman itu ada 6 perkara ataupun 6 macam. Yang pertama, kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang ketiga, kita iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, kita iman kepada Rasul. Yang kelima, kita iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, kita beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini itu apa? Itu cuma 6 macam rukun iman yang harus kita ketahui itu sebagai dasar pokok dan keyakinan kita selaku beragama Islam ini. Maka daripada itu anak Bapak, mulai dari kecil ini, dari kelas 1 ini, Bapak dikenalkan dengan macam-macam rukun iman itu. Agar apa? Agar anak Bapak semua bisa meyakini bahwa keyakinan yang harus kita imani itu ada 6 perkara. Siapa yang bisa ngulanginnya? Rukun iman itu? Yang bisa? Yang bisa ngulangin rukun iman itu siapa? Ada yang bisa? Nah, coba Agnes. Agnes? Ya, Pak. Nah, tidur Agnes, Febri. Oh. Malah Ali Imran dah gaduh-gaduh awak, Pak. tapi lalu tadi gaduh lo. Ya, Kini ko siapa nak lalu? Apa lagi galah beko piak palalo ba kira-kira. Nah, coba sebutkan apa? Agnes, ada berapa saja rukun iman itu tadi? Rukun iman ada 6. Ya. 1, percaya kepada Allah.
2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada Rasul. 4. Percaya kepada kitab. 5. Percaya kepada hari akhir. 6. Percaya kepada qada dan qadar. Tepuk tangan untuk Agnes. Iya. Dapat permen, Pak. Dapat permen 3 nanti tuh. Oh, sakit gigi Pak. Sakit gigi ya. Nih kau dikasih sama Pak apa kau Ibu Rani itu kau. Ya, ini itu rukun iman yang ada 6 perkaranya. Ini bagian-bagiannya apa semua. Nah, itu lihat gambarnya lagi. Beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu harus kita pahami, kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Kalau di sini Bapak tanya, apa bukti Allah itu pencipta alam semesta? Siapa yang nampak contohnya yang ada di sekitar sekolah kita? Apa aja? Siapa yang tahu? Ada sapi, Pak. Ada sapi di sekolah? Ada sapi? Di belakang sekolah ada, Pak. Saya Oh, di belakang sekolah. Apa lagi? Apa lagi? Iya, Apa lagi? ada sapi, Pak. Sapi, apa lagi? Ada tumbuhan, Pak. Ya, ada tumbuhan. Apa lagi? Ada orang, Pak. Ada orang. Apa lagi? Ada laut, Pak. Ada Ada gunung. laut. Ada laut. Ya. Ya, pintar. Apa lagi? sungai. Ada sungai. Ada lebah. Ya kan? Jadi masih banyak bukti Allah itu menciptakan. Maka kita selaku hambanya Allah, kita harus meyakini bahwa Allah Taala itu pencipta alam semesta. Itu apa yang betul-betul itu? Makan es saja. Awak, Pak, ala seminggu batuk, Pak. Itu mangkonyo Andi, jangan makan es taru. Iko makan es taru aja. Enggak boleh ya. Makan batuk jadinya. Ya. Nah, itu beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Siapa di sini tahu? Malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya, Pak. Cahaya. Jadi, siapa itu yang jawab itu? Rani, siapa itu? Apa kok Rani terus sih, Pak? Kan saya yang jawab tadi, Pak. Siapa namanya tuh? Bapak ini maklum ya lah, Bapak ini udah tua ya, nak. Bapak cuma Rani namanya. Berarti Rani ini Siapa namanya pintar tuh? di kelas. Bapak ini agak tua, nak. Jadi paham aja lah, gitu. Nah, ya, jadi malaikat itu diciptakan dari nur ataupun cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang patuh atas semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita harus beriman yang keduanya. Yang ketiga, kita beriman kepada Rasul Allah. Rasul Allah artinya utusan Allah yang harus kita percaya kepada Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Salah satu contohnya, Bapak. Jadi itu sebagai panutan kita. Rasul itu salah satu contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak Nabi dan Rasul yang harus selanjutnya, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi, kitab-kitab Allah itu salah satu contoh yang harus kita lihat, yaitu kitab suci Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam. Nah, itu nama Pak. Gambarnya, Pak. Nggak ada gambarnya. Hah? Layarnya nggak ganti-ganti, Pak. Apa? Layarnya nggak ganti-ganti. Belajar terus, Pak. Belum belajar terus? Iya, Pak. Nggak ganti-ganti, Pak. Udah ganti? Enggak. Enggak juga ganti?
Udah ganti? Pak, Udah ganti? belum ganti, Pak. Belum, Pak. Masih doa belajar di layarnya masing-masing? Masih, Pak. Iya Pak. Dari tadi pagi itu Pak. Hah? Dari pagi Dari doa tadi belajar pagi. terus? Ah, ini enggak? Iya. Belum. Nah, udah. Sinyal nggak itu? Belum, Belum, Pak. Oh, sinyal, tunggu sebentar. Gangguan ya. Bungkus sinyal tuh, Pak. Mau pulang. Udah? Belum. Belum, Pak. Masih doa belajar? Belum, Pak. Masih. Ya. Masih doa belajar? Masih. Masih. Nah, udah. Baru nampak. Udah? Baru nampak gambar Bapak, Pak. Pak. Nah, itu baru kelas 1. Sinyal tadi, sinyal. Ya, sinyal tuh. Udah? Nampak? Nampak. Nampak nampak? Nampak. Udah? Nah, tadi batasnya kita beriman kepada Rasul Allah dan kitab-kitab Allah. Selanjutnya apa semuanya? Yang kelima, kita beriman kepada hari kiamat. Nampak? Udah nampak? Nampak semua? Halo? Halo, Pak. Nampak Pak. Nampak, Pak. Halo? Hai. Hai? Halo. Halo? Hai. Nah, kiamat. Nah, ini yang kayak terakhir rukun iman kita, dikarenakan bel Quran pun hampir berbunyi. Jadi yang terakhir kita harus beriman kepada qada dan qadar. Segala sesuatu yang ada di kehidupan dunia ini sudah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nampak semua. Jadi harus kita ingat lagi. Coba kita sama-sama. Ada berapa rukun iman tadi? 6, Pak. Yang pertama ada, Iman kepada Allah. yang kedua, Malaikat. ketiga, Kitab sama-sama suci. lah. Masa satu-satu sama-sama. Kita ulangi lagi. Yang pertama iman kepada, Iman kepada Allah. yang kedua, Iman yang ketiga, kitab suci. yang keempat, Iman kepada Nabi dan Rasul. kelima, Pada hari kiamat. terakhir. Kepada qadar dan qadar. Semua, kalau anak bapak sudah mengenali beberapa macam rukun iman itu, maka kalau sudah mendengar apa yang bapak jelaskan tadi, maka insya Allah bisa menjawab soal latihan yang akan bapak berikan. Siapa yang sudah siap nanti yang pertama, maka akan bapak suruh keluar main terlebih dahulu yang pertama itu, karena bel main pun sudah berbunyi. Siapa yang sudah siap nanti yang pertama itu yang istirahat pertama, boleh bapak makan kue nanti. Paham? Paham, Pak. Nah, soalnya ada dua. Yang pertama anak bapak, nampak latihannya itu nampak? Silakan kerjakan di buku latihannya, nampak? Apa mending pakai itu Pak? Nampak semuanya? Pak Uma. Udah umat. Nah, Oke, maka Merah silakan tulis atau berikan tanda pada gambar di samping yang ada rukun imannya. Nah, Kenapa kamera dulu? kan
Waktu Bapak kasih siapa yang lebih siap duluan nanti itu yang boleh keluar main. Silakan diisi di buku latihannya. Apa ini dah? Enggak boleh. Kerjakan latihan dulu. Sinyal enggak bisa di sini. Lah siap, Pak. Lah Pak. Udah nampak tugasnya? Udah siap? Alah. Nah, itu latihan yang pertama ya nak Pak semuanya. Silakan checklist itu. Mana rukun imannya? Silakan pilih. Sudah, Pak. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua yang ini. Yang ini silakan kasih garis, hubungkan. Kasih dilihat di buku ini. Garis. Enggak. Sudah, Pak. Sudah? Nah, Besok engki ko nan lamo siap makini tatinan capek engki ya. main, Pak. Contoh, Pak. Nah, Yang itu nyontoh kau apa? contoh. Pak tahu kalau siapa nama contoh itu tahu apa mak. Nah, dan Pak semuanya apa ya? Itu latihannya. Jadi, nanti kita silakan kumpulkan nanti Bapak periksa ya. Jadi sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama sholawatan terlebih dulu. Mau sholawatan? Bisa sholawatan apa semua? Bisa, Pak. Sama ikutin Bapak ya. 1, 2, 3. Salamullah ala Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah di akhir bukti kita berselawat kepada Nabi. Tadi kita mulai dengan doa, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk, dan kita tutup dengan sholawat, mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ini kita tutup dengan doa. Sesudah belajar kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa Bapak berikan ilmu pada pagi hari ini bisa dimanfaatkan dan bisa dipahami. Maka Bapak tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.